Pas kita lagi mau istirahat, tiba-tiba di atas tuh suara kenceng banget bro. Gue sampai sih sama si Lando langsung cabut golok, mapras duri rotannya. Kalau kagak diprapars, iya kalau kena baju aja nggak masalah. Kena kulit robek bro, tajam banget itu. Pas lagi enak-enak tiba-tiba bro, di atas kepala kita tuh dari belakang tuh, tiba-tiba bro, wow, dan itu suaranya kenceng bro. Wow, getar itu nggak berhenti bro. Wah, setiap dia ketawa tuh kuping kayaknya sakit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gue Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue lagi berkunjung nih tempatnya Kang Arya Sena. Kita langsung sapa aja nih biar lebih dekat. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Kang? Sibuk apa ya? Nyusun buku kedua. Ya, sama menikmati hari-hari terakhir, hari-hari terakhir tuh. Menikmati hari-hari sekarang inilah. Kang, di kesempatan kali ini Kang Arya mau berbagi cerita pengalamannya di mana nih Kang? Mana ya tadi? Gue denger sih kisi-kisi dari lu katanya mau minta raung ya. Boleh aja raung. Itu ketemu apa tuh Kang? Kisi-kisinya boleh kasih tahu nggak? Sedikit aja. Di raung itu saat itu ya mungkin berbeda dengan sekarang. Pada waktu itu Gunung Raung masih kita naik malah masih dilarang gitu ya. Dulu hari pertama gue ketemu peri. Peri itu kalau bahasa kitanya kunti lah ya. Terus hari keduanya gue ketemu si Raja Rimba. Hari ketiganya gue ketemu banyak hal, tapi yang paling berkesan itu ya suara motor, suara mobil, suara becak, suara sepeda, sama suara langkah kaki yang bikin bergetar. Itu di atas tuh Kang? Di atas. Sekarang itu jadi pos 10 pakai M10 gitu ya. Pos 10 lah. Tahan dulu ya Kang ya, minta maaf nih. Oke, selamat. Sebelum kita masuk alur ceritanya, buat teman-teman terima kasih banget nih yang udah support channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan sebelum kita masuk alur ceritanya, gue mau mengingatkan nih teman-teman bahwasanya cerita yang mau dibagi sama Kang Arya ini bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar untuk berbagi pengalaman. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, pada malam ini Allah masih berikan kesempatan kepada gue untuk berbagi cerita ya. Walaupun cerita ini nggak baru sekali gue bagikan, tapi rupanya mungkin masih menarik ya. Tentunya semua tidak terlepas daripada karunia Allah sehingga gue masih bisa mengingat. Ya walaupun tidak mungkin 100% ya. Ya soalnya itu nggak mungkin lah, paling tidak gue bisa mengingat 60% lah dari alur cerita ini. Seperti gue bilang tadi, gue mau bercerita tentang pengalaman gue melakukan pendakian ke Gunung Raung. Dan ini merupakan salah satu pendakian yang cukup berkesan. Karena lengkap ya, lengkap dimana pada saat itu banyak hal yang mungkin tidak banyak dialami oleh orang-orang lain. Tetapi alhamdulillah gue mengalaminya, jadi gue bisa cerita. Kalau nggak bisa ngalamin nggak bisa cerita lah. Gitu. Jadi pada waktu itu 2003, gue inget gue lagi gitaran ya, gue lagi gitaran di depan ya biasalah nyanyi, memetik gitar dan bernyanyi, pokoknya lagu-lagu fals lah ya. Gue lagi nyantai gitaran, ya tiba-tiba lewat nih anak didik gue angkatan pertama, dia pulang kuliah waktu itu. Tuk. Langsung, bang, naik yuk wah. Mana gue kata, Raung, ih jadi orang kayak gitu kan. Waktu itu Raung salah satu gunung 3000 yang belum gue daki bro. Gunung terakhir, masih ada Argopuro sih. Argopuro sama Raung saat itu gunung di Jawa dengan ketinggian 3000 yang belum gue daki.
Jadi ketika dengar kata Raung itu, ya gue semangat lah. Ya, gue bilang oke, jadi gimana? Waktu itu padahal gue belum megang duit bro. Lah beneran, ceban aja gue nggak megang itu. Orang gue ngerokok juga cuman ketengan waktu itu ya. Itu kalau nggak salah super masih setengahnya itu. Goceng. Mending goceng 1.000 perak apa 900 gitu. Masih di bawah 1.000. Itu gue bilang gue main iya aja. Udah gitu pas bocahnya jalan gue kejar kan. Lu serius nggak? Serius gue nggak punya duit nih. Udah tenang katanya, gue ada. Karena gue udah pernah sampai Banyuwangi ya, jadi ongkos ke Banyuwangi langsung gue hitung kan. Jakarta Surabaya 13.000, Surabaya Banyuwangi 9.000 perak. Wah murah. 13 kali 2, 13,5 kali 2, 27. Tambah 9.500 kali 2, 19. Tambah itu sekali berangkat. Dan anak didik gue ngomong ini punya uang 450.000. Oh aman. Lu aman, damai, tentram, sentosa kan. Oke, tapi kan gue nggak enak kalau gue nggak bawa uang juga. Ya udah, jadi kapan berangkat? Besok. Jadi dulu itu kita kalau mau naik gunung, yang namanya direncanakan, ntar bulan depan kita naik gunung ya nggak ada, malah kagak jadi. Tapi kalau kutuk ketemu nih, naik yuk, mana? Merapi, jadi naik gitu pasti. Tapi kalau yang direncanain lama-lama kebanyakan gagal waktu itu, makanya jarang. Dan kebanyakan pendakian gue itu memang seperti itu, ya. Tapi mohon maaf nih Kang, itu waktu 2003 itu Akang umur berapa Kang? 2003 itu gue umur 25. 22. Kalau 1997 aja gue umur 20, berarti 26 ya? Iya sekitar. 26 ya? 26. Gue umur 26 waktu itu. Itu masih, gila. Bawa carry 100 liter juga masih, lari. Ya. Nah udah oke kita kembali ke cerita ya. Jadi gue bilang sama temen gue nih, sama anak didik gue, ya udah packing deh lo. Besok kita naik ini Gaya Baru Malam Selatan. Dan ongkosnya cuma 13,5 ya. Gue pulang ke rumah, gue minta duit sama nenek gue, dapet gocap. Terus gue minta duit lagi sama bokap gue udah meninggal. Gue minta duit lagi sama tante gue, gocap, cepet. Terus gue pinjem sono sini dapatlah 20.000, 120.000. Pikiran gue kan ongkos cuman 13 kali 2, terus 9.000 kali 2, ya tambah sisanya masih banyak sisanya dah kan gitu kan. Logistik biarin nih bocah nih yang ngajak gitu. Udahlah jadi deal. Malam itu gue packing. Selesai packing gue samperin, gimana Sok? Nih gue megang mah pego kata dia, tapi nanti ditransfer sama empok gue kalau kita udah jalan. Wah jadi. Ya, lu pego gue 120, jadi 270. Tetep masih ada lebihan bro, masih ada lebihan. Karena memang murah udah tuh. Singkat kata itu malam kita ngobrol-ngobrol, balik ke rumah masing-masing, terus tidur lah. Kira-kira jam 12 itu si Lando namanya, Lando datang ke rumah gua, udah bawa keril, udah sarapan, makan siang dulu di rumah gua. Selesai makan, kita cek and recheck lagi perlengkapan kita. Pamit sama almarhum nenek gue, dulu belum almarhum ya, almarhum tante gue, dulu juga belum almarhum. Kita pamit sama mereka berdua, terus kita langsung menuju ke stasiun UP. Ya seperti biasa ritualnya tuh, dari stasiun UP kita turun ke Cikini, dari Cikini kita naik Metro Mini 17 tuh, kita turun stasiun Senen. Di stasiun Senen itu kita nunggu kereta Gaya Baru Malam Selatan. Itu waktu itu berangkatnya sekitar jam 4 atau setengah 5 lah. Udah kita beli tiket. Dulu kan beli tiketnya gampang ya. Datang, tiketnya juga masih kayak kartu domino tuh. Iya, masih kotak gitu kan, keras. Dan dulu nggak ada sistem dapat kursi atau nggak dapat kursi itu nggak, istilahnya nggak kayak sekarang kan harus duduk ya. Kalau dulu nggak ada urusan tuh. Mau kursinya udah penuh ya tiket dijualin aja gitu kan. Sebanyak-banyak kayak itu. Gua waktu itu nggak dapat kursi, nggak dapat bangku. Udah beli tiket, santai di stasiun Senen. Sampai datang kereta, ya gue kurang inget lah prosesnya. Itu intinya naik kereta Gaya Baru, kita duduk di bordes sampai Surabaya tuh. Ya, saat itu kereta jangan ditanya ya, tukang dagang, tukang ngamen, tukang copet, ada semua. Apa aja ada ya. Pokoknya aduh ribet dah ya, tapi ya nggak ada lagi kita temuin sekarang gitu.
Itu gue inget setelah semalaman suntuk kita ada di perut naga besi, perut naga besi, kereta gitu ya. Sampailah kita di stasiun Gubeng, Surabaya. Itu udah sekitar jam 9 pagi. Kita istirahat karena kereta Sri Tanjung itu nanti datangnya jam 4 sore. Ya udah, waktu itu gue nikmatin lah situasi kota Surabaya. Masih jam 9 coy. Ya gue muter-muter lah. Dan di stasiun Gubeng dulu gue nggak jajan. Jadi karena memang kita dananya terbatas ya kita masak nasi, bikin teh manis. Ya jadi logistik yang kita bawa ya kita pergunakan nggak cuma di gunung tapi juga di stasiun gitu kan. Terus apa namanya, nanti pas kita kereta mau jalan kita bikin bekal gitu. Jadi memang nggak jajan gitu gitu. Cuman jajan itu rokok aja. Udah sampai Surabaya, sampailah jam 3:30 itu. Ternyata belum nongol juga tuh Sri Tanjung. Tungguin lagi, ya biasa kereta, ya nggak? Sudah biasa dia. 2 jam sudah biasa. Di zaman itu sudah biasa kan? Ya udah biasa lah. Kereta masuk itu jam 6. Ya dari yang dijadwalkan jam 3:30 atau jam 4-nya. Udah, akhirnya masuklah kita ke kereta tuh karena kereta udah datang. Dan kita lagi-lagi tidak kebagian duduk. Karena kereta Sri Tanjung itu bukan dari Surabaya tapi dari Yogyakarta. Jogja, Banyuwangi. Jadi wajar lah kalau kita nggak kebagian duduk. Saat itu gue ngantongin literasi tuh nggak terlalu banyak bro. Gue ngantongin literasi justru jalurnya bukan Kalibaru tapi Sumberwringin. Tetapi karena gue males naik bis ke Sumberwringin, gue pengennya naik kereta ke Banyuwangi, nanti dari Banyuwangi muter balik ke arah Bondowoso biar nggak terlalu jauh naik bisnya gitu loh. Ya waktu itu kan nggak paham ya, pokoknya taunya naik kereta murah nanti baru naik bis lagi gitu kan. Karena murah gitu. Udah nggak nyangka nih, ternyata dalam perjalanan nanti ada sesuatu yang lebih baik lagi ternyata. Udah naik di kereta, sampai stasiun mana lah gue lupa tuh, stasiun ke arah Banyuwangi lah tuh, stasiun apa gue lupa. Nah sampai kira-kira jam berapa ya, jam 8 atau jam 9 lah, itu ada kayaknya aparat TNI, beliau tuh bertugas di Kodim apa Koramil lah, kurang tahu. Akhirnya dia ngeliat kita terus nanya, mau kemana nih? Oh, mau Rinjani gitu kan. Wah enggak pak, udah pernah ke Rinjani. Wah hebat, Agung. Enggak juga pak. Terus mau kemana ini? Mau ke Raung pak. Weh Raung katanya gitu. Dari jalur mana katanya? Emang logat Madura. Gue bilang, ya ini conversationnya kira-kira seperti ini ya. Kalau gue disuruh inget betul ya nggak mungkin lah. Tapi memang ada conversation kira-kira seperti ini gitu. Jadi gue bilang, kita ke Raung lewat mana? Lewat ini Sumberwringin. Wih, kenapa lewat Sumberwringin? Ada nanti dari Kalibaru jalur baru katanya, Pataka. Beliau ngomongnya Pataka, bukan Pataga. Ya mungkin karena pengaruh logat ya. Jadi ngomongnya ada nanti di Kalibaru. Kebetulan saya orang Kalibaru mas katanya. Nanti saya kasih tahu tuh jalur Pataka, itu jalur baru itu dibuka tahun 2002 atau 2001 lah, antara itulah ya gue ingatnya. Pokoknya jalurnya masih keren, wah, bisa sampai puncak sejatinya. Karena beliau ini tentara ya, gue taunya tentara itu ataupun aparatur negara. Karena ketika nerima telepon tuh sampai siap, padahal cuma nerima telepon gitu. Jadi siap komandan. Wah tentara nih, dari gaya-gayanya komandannya nggak kelihatan aja siap gitu. Gue percaya dong ya sama omongan dia karena informasinya cukup valid kan. Udah gitu kita bisa percaya dia juga. Dan dia mengatakan akan turun juga di Kalibaru, nanti akan diantar. Wah jadi. Entahlah obrolan apa itu. Menjelang stasiun Kalibaru, si bapak ini dapat telepon lagi. Ternyata dia harus ke Banyuwangi ketemu sama komandannya. Nah, ya udah, waktu itu gue dipesenin, kamu turun aja di Kalibaru. Turun besok pagi, kamu baru ke dusun Wono apa ya? Wono apa sih? Wonorejo kalau nggak salah ya. Baru nanti kamu ke Wonorejo. Nah, dari situ nanti kamu izin sama Pak Kadus. Ya baru kalau diizinin kamu naik, kalau enggak ya enggak katanya. Udah. Ya Pak, makasih banyak Pak. Udah singkat kata sampailah kereta ke stasiun Kalibaru. Itu udah jam 11:30 malam.
sampai si bapak terus kita turun. Ya gue bingung ya, perubahan ini kan, perubahan tujuan kan, yang tadinya kita mau ke Banyuwangi, nginep di stasiun Banyuwangi, atau malam itu juga kalau ada bis dari Banyuwangi menuju ke Bondowoso kita cabut, tapi ternyata kita turunnya di Kalibaru. Dan dalam literasi gue, Kalibaru itu nggak ada bro, nggak ada. Waktu gue cari literasi itu nggak ada, adanya cuman dari Sumber Beringin, Bondowoso ke situ Bondowoso ya. Jadi ya udah tanggung turun kan, ya udah turun, kita ke stasiun, langsung tuh tukang ojek, mau kemana, wah biasa lah gitu. Gue bilang mau naik Raung, wah naik ojek sekali. Ya, waktu itu kita nggak tahu malam-malam naik ojek, daerahnya kita masih belum kenal kan, nggak mau resiko. Gue bilang ya udah besok pagi aja dah mas. Sekarang mau tidur di mana katanya, nggak tahu nih tidur di mana. Terus saya mau coba nih izin, bisa nggak tidur di stasiun? Gue bilang kayak gitu. Ternyata si tukang ojeknya itu ngomong tuh sama kepala stasiun, sama gue juga minta izin tidur di stasiun karena kan nanti stasiunnya ditutup ya. Jadi aman, kita diizinkan karena kita orang jauh kan, bukan orang deket. Ya udah mas, nggak apa-apa kalau nginep sini, tapi nanti stasiun dibuka jam 4 gitu. Masnya udah harus bangun. Ya nggak apa-apa pak, lumayan kan. Udah. Terus gue janjian tuh sama Mas Yudi namanya, tukang ojeknya namanya Yudi ya. Janjian besok pagi udah terang-terangan lah mereka akan jemput dan mengantar kita ke dusun Wonorejo tadi, ketemu sama Pak Kadus. Karena pada saat itu belum ada tuh pos pendakian Raung seperti sekarang, apalagi base camp ini, wah belum ada sama sekali, belum ada. Ya udah, singkat kata kita ngobrol-ngobrol sebentar. Udah tuh pintu stasiun ditutup, kita tidur lah di situ. Gue di sini sempat mimpi, cuman gue lupa mimpi apaan ya. Pernah gue ceritain. Pokoknya intinya gue ngimpi di sini. Ngimpinya bikin gue deg-degan lah. Nah, kalau nggak salah gue ngimpi ketemu peri atau apa gitu, cuman gue lupa. Intinya gue ngimpi, ya, tapi ya gue bangun sebentar lihat, terus tidur lagi gitu. Sampai datang pagi. Ketika pagi datang itu ternyata stasiun bukanya 4:30, bukan jam 4. Ketika stasiun dibuka 4:30 itu udah kita bangun terus keluar bawa keril, keluar kita ucapkan terima kasih sama yang jaga stasiun itu, terus kita cari makan. Nah waktu itu udah rame tuh depan stasiun Kalibaru, udah ada tukang tembakau, udah ada tukang dagang, pokoknya banyak lah kayak pasar kaget ya waktu itu, yang nggak tahu sekarang kayaknya udah enggak deh. Udah kita cari sarapan. Waktu itu sarapan apa ya? Lontong sayur, apa lontong apa ya? Apa lontong tahu? Kupat lontong apa ya? Kupat lontong. Kupat tahu ya. Gua sarapan kupat tahu. Ngobrol-ngobrol, ngopi. Terus 5:30 itu Mas Yudi itu udah datang sama temennya. Datang langsung, sekarang mas jalan gitu. Nanti mas kita beli bako dulu. Karena waktu itu berpikir uang kita udah nipis gitu kan. Gue waktu itu udah mulai khawatir nih, benar dikirim gak nih sama empoknya si Lando nih gitu. Kalau nggak dikirim, wah ngeri nih, masalah duit sepanjang berangkat itu ongkos itu semua gua. Duit gua udah habis sampai ke Banyuwangi itu udah habis. Akhirnya si Lando tuh gue suruh beli rokok, beli jeruk, gue ingat banget jeruk. Sama beli apa ya? Pokoknya buah itu yang gue inget jeruk aja lah. Sama rambutan kalau nggak salah, jeruk. Setelah kita logistik sih udah lengkap di rumah bro, cuman rokok doang tinggal, belum. Kalau kopi apa semua ngembat dari dapur rumah kita kuras gitu. Dah rokok kita beli tuh kita seperapat, gue inget banget tuh cuman 10.000 perak, banyak banget itu. Oh iya seperapat, banyak banget. Udah diantar lah kita ke dusun Wonorejo. Saat itu kita diantar ke rumahnya Pak Kadus. Pak Kadus ya. Nah, Pak Kadus kalau nggak salah namanya Agus apa siapa ya, gue lupa lah. Mohon maaf ya Pak Kadus ya kalau nonton. Nah saat sampai sana itu masih sepi lah orang, masih sepi. Pas sekitar jam 8 atau jam 9 tuh nggak tahu lah, tiba-tiba banyak orang datang. Mereka tuh pakai baju belang-belang Madura ada tuh, pakai baju adat Madura ada, yang pakai baju biasa ada, dan di sana ternyata logatnya ngomongnya Madura semua kan. Oh. Dari mana ini? Kita mau naik Gunung Raung, bahaya. Pokoknya waktu itu naik Gunung Raung bahaya, banyak peri katanya.
nanti sampean ketemu peri. Wah pokoknya di sana diceritain kita bakal ketemu peri lah, terus nanti di atas bakal nemu tanduran, terus kalau kita nemu tanduran, misalnya tanduran jagung atau tanduran dele gitu kan, kalau itu buahnya emas ya diambil, tapi kalau dikasih ambil gitu, soalnya kalau kita colong, kita curi, kita ambil, kita nanti nggak bisa pulang. Belum ada singanya dulu masih, mereka nyebutnya singa. Pokoknya yang diceritain itu pada waktu itu nggak kayak sekarang. Wah tenang, air, porter air ada gitu kan. Jalur di puncak sejati ada tali, ada pengaman. Ya dulu boro-boro gitu kan. Dulu yang diomongin, pengen berak kita mules gitu kan dengerin. Nah, ini ngomongnya nggak ada yang beres gitu. Semua serba setan yang ngomongin gitu kan. Angker loh ini, Gunung Raung ini angker ya taruh kata kayak gitu lah. Ya tapi waktu itu kita namanya udah jauh-jauh jalan ya, ketika udah lama tuh ngobrol kita tetap kekeh mau naik, ada lagi satu orang datang nih, kutuk. Ini dulu nih dia diterkam singa katanya, dikasih lihat luka-luka bekas diterkam singa. Singa itu macan bro, macan Jawa. Jadi singa loreng mereka nyebutnya, macan loreng. Jadi masih ada orang warga sana tuh yang diterkam sama macan Jawa. Dan dia selamat dikasih tahu unjuk tuh luka-lukanya. Buset tuh gue stres juga lihat buseng, ngeri amat gitu kan. Intinya selama gue di rumah Pak Kadus itu kagak ada yang asik. Ceritanya kagak ada yang asik. Intinya tuh jangan kita naik lah. Gitu. Orang situ juga malas nemenin gitu kan. Kecuali mereka 10 orang naik bareng-bareng dalam berdua doang lagi ya. Iya. Kecuali mereka mau lah naik 10 orang tapi diongkosin ininya apa namanya logistiknya. Dalam hati gue aja sampai sini cekak gitu kan, boro-boro dah gue ribet dah. Terus gue bilang gini, itu kan masih dilarang-larang ya, gue bilang Pak emang sih kita sampai sini berdua Pak, tapi di hati kita Pak ada Allah dan Rasulnya. Saya sampai tempat ini pun karena Allah Pak. Nggak mungkin nih saya bisa ketemu bapak-bapak kalau Allah tidak tetapkan takdir hidup saya untuk sampai di sini Pak. Jadi memang kelihatannya kita berdua Pak, tapi sesungguhnya saya bersama Allah dan Rasulnya juga para malaikatnya Pak. Itu pada diem tuh langsung. Oh kalau begitu sampean boleh naik gitu. Kalau kalian bawa jimat atau yang lain-lain enggak boleh. Karena di sini tempatnya jin gitu kan, tempatnya jin gitu. Tempatnya peri ya. Taruh kata kira-kira kayak gitulah omongannya. Akhirnya kita diperbolehkan karena gue bilang kita bersama Allah dan Rasulnya. Itulah yang gue yakin menjadi kata kunci. Sehingga pada saat itu kita berdua diizinkan untuk melakukan pendakian Gunung Raung. Dan kitalah pada waktu itu orang pertama mungkin yang cuma berdua-dua doang naik Gunung Raung. Ya. Karena selebihnya tuh udah rame-rame, pasti 10, paling dikit 5 gitu kan. Cuman gue doang berdua. Ya, mereka juga bilang, ini kalau sampean selamat, cuman kalian berdua berarti yang pertama kali nih naik. Dulu tim Pataga aja dulu banyak, puluhan katanya. Terus naik-naik lagi ya, rame-rame terus. Gitu lah. Kira-kira begitulah omongannya lah. Bener apa enggaknya gue nggak tahu ya. Ini kira-kira kayak gitu, yang gue inget ya. Dah, itu udah jam 10. Akhirnya itu ojek nungguin tetap. Akhirnya kita diantar sampai ke Jembatan Kayu. Nah sekarang Jembatan Kayunya itu kok gue kemarin nggak nemu ya gitu. Gue kemarin nggak nemu. Ada dulu Jembatan Kayu tuh. Jadi kita ujung jalan Jembatan Kayu baru kita turun. Nanti baru kita nyusurin kali. Sekarang kayaknya agak berubah jalannya tuh. Nah, dia sekarang nyusurin kali kecil tuh. Agak berubah kayaknya dengan tahun 2003. Entah di mananya gue nggak tahu lah. Nah, jadi kita ketemu jembatan. Nyebrangin kali, terus kita nyusurin kali, naik, langsung naik, itu udah kebun kopi tuh, turun, nah kebun kopi, nah di atasnya itu belum, kalau sekarang kan udah kebun kopi sampai menjelang pos 1 itu ya, pos 1 sama Pasunarya, sampai menjelang ke camp 2 itu kira-kira jarak setengah jam itu, 1 jam udah kebun kopi full. Dulu tuh hutan liung-liung, bener-bener ngeri banget. Si padat banget ya. Iya, nah di situ aja tuh sebelum sampai Pasunarya, dulu nggak ada kebun kopi. Terus sampai nanti ke hutan pinus kita naik itu nggak ada kebun kopi, alang-alang aja. Nanti ada kopi lagi pas di rumahnya Pasunarya. Pas di depan rumah Pasunarya, samping Pasunarya, nah itu baru kebun kopi milik beliau. Baru, nah waktu itu kita ke sana, kebetulan ada Pasunaryanya almarhum ya, beliau sudah almarhum.
kita ketemu sama beliau. Karena literasi yang kita dapat di bawah itu kagak ada, justru cuma cerita serem doang kan yang paling penting air yang kita tanya itu. Air. Ketemu sama Pak Sunaria, dulu beliau masih muda ya, masih gagah, dan rumah kayunya itu dulu masih rumah, bukan pos kayak sekarang, bukan, masih rumah, pinggir-pinggirannya juga masih alang-alang gitu kan. Terus di depan rumahnya tuh masih ada apa namanya semacam pos dari tempat buat duduk lah, di pohon di atas, terus ada pohon jeruk, gue yang banget. Ketemu beliau, kita ngobrol dong, tanya-tanya sama Pak almarhum. Waktu itu belum almarhum ya, gue tanya sama beliau itu, air di mana Pak? Oh air di bawah katanya, ya logat Madura lah. Air di bawah, nanti di atas sudah susah air, mendingan air di sini apa namanya ambil sebanyak-banyaknya. Udah gue ke bawah tuh ngambil air di sungai. Bawah gue ingat si Lando 1 dirigen, gue 1 dirigen, plus sama botol mineral yang 1,5 liter itu seorang 3-3. Jadi kita bawa air itu 8 liter satu orang. Emang beratnya di air. Karena kata Pak Sunaria 4 hari ke atas itu nanti nggak akan ketemu air kalian. Ya udah, kita kan nggak mau main-main. Air kan nyawa masalahnya. Udah, terus ngobrol-ngobrol. Ada lagi? Nggak ada lagi air. Terus apalagi Pak di sini? Kalau malam usahakan jangan bakar-bakaran ya, karena singo itu seneng deket-deket api katanya. Waduh, hobi gue tuh main nabun ya, hobi gue nabun, karena waktu itu gue nggak bawa tenda bro. Oh nggak bawa tenda? Kagak bawa tenda, gue cuman bawa terpal, gue cuman bikin bivak, cuma nanti safety kita bikinnya tetep aja. Kita bawa bivak tuh ukuran 4 kali 4 ya, atau 4 kali 3 gue lupa lah, 4 kali 3 kayaknya, terpal biru itu yang gue bawa. Tapi matras bawa, sleeping bag bawa ya. Cuman kalau tenda dari dulu, emang gue paling malas bawa tenda, mendingan bikin bivak tapi nyaman gitu. Udah, ya udah Pak, terima kasih gitu kan. Udah jalan. Dulu dari Pak Sunaria itu gue ingat, lepas dari Pak Sunaria, sekarang kan full kebun kopi ya. Dulu nggak, hutan. Semak-semak naik ke atas, nanti ada belokan tuh turun ke bawah ke lembah. Nah jalan yang mau ke Raungnya dulu malah nggak kelihatan bro. Nah gue nyasar tuh ke bawah turun. Ke lembah nih. Ke lembah, begitu sampai turun, lah kok ke lembah sih? Wah cuk, nyasar cuk, balik. Terus pas yang di pinggiran tebingnya itu, gua cek, wah ini jalurnya kali gitu kan. Iya, tadi kata Pak Sunaria juga lurus. Oh ya udah, itu udah hutan bro, hutan liung-liung, hutan lebat, gelap. Jadi hutannya tuh gelap, bener-bener cahaya matahari tuh susah masuk saking lebatnya. Ya, gue inget banget. Nah di saat kita istirahat dulu karena kecapean, ya 8 liter bro, buseng. Ya kita itu bawa air 8 liter itu sampai situ 15 menit aja udah gempor rasanya. Karena apa? Masih penyesuaian kan tubuh kita. Nafas kita, wah gempor. Pas kita lagi mau istirahat, tiba-tiba di atas tuh suara bus, kenceng banget bro. Gue sampai sama si Lando langsung cabut golok, punggung-punggungan. Emang prinsip ya, kalau ada apa-apa kita punggung-punggungan. Karena apa? Jadi kita punya 2 muka kan. Punggung-punggungan, wah nyari apaan. Buset, itu jantung kayak mau copot bro. Bener, suara kenceng banget. Bus. Itu suaranya kayak ada di mana-mana kan. Tapi lama-lama pas kita konsentrasi diem, kita nengok ke atas. Buset, rangkong itu sayap, rentang sayapnya. Yang kanan 1 meter, yang kiri 1 meter. Gede banget. Dan kayaknya udah nggak ada tuh rangkong yang segede gitu tuh. Kayaknya waktu itu gua terakhir waktu itu lihat rangkong segede gitu, nggak tahu juga yang lain yang mungkin sebelum gua mungkin juga menyaksikan. Gede banget itu rangkong. Itu pohon yang dia tempat hinggap aja sampai goyang-goyang gitu. Begitu gua tahu itu rangkong, udah gua sama si Lando lihat ke atas. Dalam hati gua kalau diserang mah repot juga kan, dia ahlinya kalau. Tapi untungnya enggak, dia langsung jalan pergi. Suaranya helikopter bro. Buset, gede banget asli. Dan itu anginnya kenceng banget. Nah, udah dia lewat. Itu gue inget udah sekitar jam 11. Jam 11? Udah sekitar jam 11 atau jam 12 lah. Itu ya sekitar jam, pokoknya lewat tengah hari lah ya, antara 11 atau 12. Udah jam segitu, udah mulai kita masuk. Begitu masuk ke dalam hutan bro, gelap bro hutannya, rimbun banget. Dan sepanjang perjalanan itu duri rutan itu ngalingin perjalanan kita. Jalur mah ada udah dipacul jelas.
Cuman duri-duri rotan, terus tanaman-tanaman yang lain itu bener-bener nutup jalan. Jadi gua harus mapras duri rotannya. Kalau kagak dipapras, ya kalau kena baju aja nggak masalah. Kena kulit robek bro, tajam banget itu. Nah kebetulan gua bawa golok panjang. Si Lando bawa golok panjang, gua mapras, Lando bersihin gitu kan. Kalau yang ada kurang-kurang bersihin. Itu capek banget. Udahlah di sini 8 liter, kita mesti crak, jarak semeter berhenti, bikin marka pakai tali gua warna kuning, talinya Lando warna biru, apa kebalik lah, gua biru Lando kuning, pokoknya antara dua warna itu ya, jadi bikin marka, gua bikin warna kuning, Lando bikin biru, jadi masing-masing bikin markanya sendiri supaya mengenali, jangan sampai ngomong lah kan lu yang bikin marka ya, jangan sampai ada omongan kayak gitu, jadi masing-masing tuh kita udah siapin tali plastik, kita beli yang gede-gede tuh udah kita potong-potong pendek-pendek segini-gini nih ya. Waktu di rumah Pak Sunaria itu itu ya gue lupa ngomong itu, jadi kita bikin itu dulu tuh marka. Memang kalau jalur nggak dikenal pasti kita bikin marka, karena apa, itu sebagai penanda bahwa kita waktu naik lewat situ. Jangan sampai kita meremehkan antar turun gini belum tentu bro. Soalnya turun itu konsentrasi kita udah jauh menurun. Jadi setelah marka itu udah siap, udah nggak jalan. Jadi setiap jarak 2 meter atau 3 meter gue nemu pohon tuh ikat, gue di kiri atau di kanan, pokoknya intinya masing-masing orang tuh bikin marka. Jadi tidak ada kata-kata gue nggak tahu kan lo yang bikin marka gitu, nggak ada, karena masing-masing bikin marka dan masing-masing mengenali markanya nanti. Karena nanti kan kita satu jalan ya. Yang dikhawatirkan ada sesuatu ya yang non logis, tetapi karena masing-masing bikin marka akan mengingat markanya sendiri kan, itu jauh lebih mudah dan jauh lebih aman dibanding kita mengandalkan orang lain untuk bikin marka. Jadi kita nggak kenalin. Sepanjang perjalanan itu sampai nanti ke camp 1 yang sekarang itu ya, ke camp 2 berarti, itu ngebabat nggak berhenti bro, dan itu alas. Sempet gue getar ya, hati gue getar. Gue bilang begini, buset, ini gunung alas banget gitu. Seumur-umur gue naik, baru itu gue ketemu gunung yang alas minta ampun. Lebat, benar-benar lebat. Babat jalur. Ragu, cuman lagi-lagi kita sampai ke tempat ini semata-mata karena Allah takdirkan. Ya. Pantang mundur sebelum kita coba, kecuali memang harus mundur gitu kan. Udah, terus babat. Sepanjang perjalanan itu gue ingat tuh pohon gede-gede, alas rapet banget. Adalah sesuatu yang di hati tuh nggak enak tapi belum nampak gitu bro, karena memang serem banget, bener-bener serem. Itu gue jalan agak lama karena apa? Karena ngebabatin duri rotan yang menghalangi jalan kita. Itu baju gue habis robek bro, baju gue, celana gue pada robek gitu. Kuping gue juga robek, kesangkut duri rotan nih. Ini kuping ini berdarah, kuping ini berdarah. Banyak berdarah ke tangan. Wah kacau, cuman pandang mundur kita terus jalan. Sampai akhirnya sekitar jam 5 yang sekarang jadi camp 2 itu, gue berhenti di situ karena udah menjelang sore kan. Iya. Mengingat kondisi treknya, lah kita berdua doang bro, kagak ada orang. Nggak ada orang sama sekali ya. Blas, nggak ada manusia selain gua sama teman gua berdua. Jadi kita menghindari jalan malam karena waktu itu udah, waduh ini kayaknya udah sore nih. Jam berapa sih? Kebetulan si Lando bawa jam tangan kalau nggak salah, atau nggak bawa, gua lupa lah. Pokoknya intinya wah udah gelap nih, udah sore, ngebes ah. Udah kita ngebes tuh, bikin bivak Cuman nanti lebihannya tuh ada, kita ngiketnya tuh di sini memang ada khusus, jadi nanti bisa ditekuk ini, nanti kita penitiin. Jadi tetap bisa ketutup gitu. Jadi bukan di ujung-ujungnya, bukan, tapi kita di tengah-tengahnya bikin lubang memang. Ada, jadi kita iketnya di lubang yang tengah itu kira-kira 2 jengkal lah, jadi nanti bisa dilipet. Tutup rapat bro, kayak tenda pramuka. Cuman tanpa tulangan, cuma modal tali doangan gitu kan. Gokil. Jadi bivak yang akhirnya jadi tenda pramuka, bagian belakang juga udah kita penitiin rapet, bagian pinggir-pinggirannya ya begitu aja, langsung kita tutupin matras, jegrek, karena emang buat 2 orang doang. Tutupin matras, keluarin logistik, air, bongkar semua, langsung masak.
Terus si Lando bilang bakar-bakaran enak nih ya. Oh lupa pesen Pasunarya tuh lupa. Ya. Udah kumpulin kayu. Kebetulan banyak yang ngering kan, kumpulin kayu. Ya sambil masak, si Lando depan gue masak, gue bakar-bakaran. Jadilah tuh nasi kita makan. Api udah jadi kan. Udah kita nongkrong tuh. Ini udah gelap nih. Udah gelap. Matahari sudah full tenggelam dan cahaya itu sudah hilang dari langit. Betul-betul gelap gulita. Tapi karena ada api ya kita masih santai di luar ya nggak? Cuma belum kepikiran nih, masih lupa apa pesennya gitu. Lupa pesen hari. Tapi untung tuh si Belang kagak datang. Gitu. Bukan si Belang yang datang. Udah. Kira-kira setengah jam gerimis. Cuek kita masih santai berdua-dua. Rokok, ngopi ya kan. Pas lagi enak-enak tiba-tiba bro. Di atas kepala kita tuh dari belakang tuh. Kan kita nongkrong sama-sama ngebelakangin. Ini tenda nih kan, pintu tenda. Ini api. Jadi kita di sini. Gitu. Jadi ngebelakangin inian kita berdua sama-sama ngadep tenda. Tiba-tiba dari belakang kita lewat. Dia cewek. Ya gua enggak tahu cantik apa kagak, yang jelas nyebelin tuh. But. Gua langsung masih Lando. Bet. Apaan tuh? Begitu kan. Langsung kopi. Plek, taruh, masukin lagi dalam tenda. Merokok dalam tenda tegang tuh. Soalnya rasa takut itu fitrah ya. Nggak mungkin manusia itu nggak punya rasa takut. Tetapi jangan kita dikendalikan oleh rasa takut. Yang fitrah adalah kita yang mengendalikan rasa takut. Kalau kita yang dikendalikan rasa takut, jadinya nggak fitrah tuh. Tapi kalau kita yang mengendalikan, tetap fitrahnya. Rasa takut itu tetap ada gitu. Udah, di dalam tenda. Rokok, apaan tadi? Biasa lah peri gitu, jadi peri gitu. Udah. Rokok sisaan tinggal dikit tuh, sayang tinggal cepek gitu kan. Bisin, taruh. Langsung tuh depan kita tutupin. Tidur lah. Baru atuh tuh bro. Ternyata pas kita lagi tiduran, proses mau tidur nih ya. Buset. Harusnya kan di terpal itu ini ya. Nggak kelihatan dong luar tebal terpal biru ya nggak? Wah asik. Pas kita lagi nengok ke atas itu tembus terpal, gue langsung tutup pakai ini aneh, pakai sleeping bag. Tek, pikiran selesai tuh tutup pakai sleeping bag. Ternyata tetap kelihatan asem. Gue diem-dieman aja udah sama si Lando tuh diem-dieman si Lando baca-bacaan, gue baca-bacaan dia, kita baca-bacaan. Itu di luar bro rame banget perempuan bercanda. Benar itu full perempuan, gue nggak tahu ada berapa orang, apa ada berapa puluh gue nggak tahu. Yang jelas tuh cekakak cekikik ya, terus kayak jalan di sekitar kayak ada suara bek ngelilingin apa bivak kita. Itu gue diem di mana ya Lando, gue diem aja. Akhirnya gue bawa CTM ya, gue bawa CTM waktu itu. Baru ingetnya lama itu, udah ada 3 jaman baru inget kalau bawa CTM. Wah itu gila suara yang ketawa ketiwi. Kalau dia ngobrol gue nggak inget lah. Pokoknya mereka tuh ngobrol terus nggak lama, rame gitu ketawa-tawa gitu, ngerumpi, ngobrol, wah anjir gue kata, ada mungkin sekitar 2-3 jam gue bilang sama si Lando, Van tidur lo, gimana mau tidur gila kan dia gitu kan. Itu kita megang golok, masing-masing di samping kita golok itu posisi udah kebuka, udah nggak disarungin. Standby aja. Udah standby gitu kan. Walaupun ya kita memilih waktu itu nggak keluar lah, ngapain juga cari penyakit, di dalam aja strong banget gitu. Udah STM gitu kan. Oh iya STM kata dia di pala keril. Sebelah mana? Belakang. Nyalain senter. Apa repa-repa dapet tuh. Udah 2-2. Pluk. Nggak lama STM kan ngantuk bro. Kirain mah kelar ya, lah ngimpi, kebawa-bawa ke mimpi itu. Jadi pas di mimpi ini, mimpi gue sama, cuman mungkin versinya Lando sedikit beda lah. Intinya kita sama-sama ngimpi, malam itu kita tuh ada dikelilingin di satu tempat yang bukan seperti di hutan itu ya. Tapi penuh cewek bro, itu isinya cewek semua. Bener, pakaiannya apa aja ada. Ada yang cakep, ada yang jelek, pokoknya cewek semua tuh dalam mimpi kita. Itu sampai pagi gue ngimpi apa aja gue nggak ngerti lah. Pokoknya ngimpi full kita di antara cewek-cewek malamnya itu. Padahal kita udah CTM tembus ya Kang ya. Iya. Gokil. Dah
Itu malam pertama gokil banget, bener-bener stres. Bangunlah itu sekitar jam 6:30 lah, bangun gerimis. Ketahuan tuh dari suara bivak kita, dek dek suara rintikan air jatuh gitu. Pas gua buka, kabut tebel. Dalam hati gua, "Moseng anjir." Gua bilang ya. Pagi-pagi masih creepy ya gak? Langsung gua buru-buru keluar. Begitu keluar, di antara bekas-bekas makanan kita semalam itu, buset laba-laba keluar segini-gini nih. Nih segini-gini badannya nih. Tarantula. Pada lompat-lompat tuh, buset tarantula, gua rada mundur kan. Buset, warnanya mengkilap-mengkilap banget kan. Wah, beracun nih, gua bilang gitu. Gua gebrak, bluk. Lo banyak pada keluar tuh, duing. Buset, untung semalam gak ada yang masuk. Kan kita bivak doang, Bro. Iya. Lah dari mana-mana juga dia bisa masuk. Gua gebrak, brak, daun-daunan, brak. Wah, pada keluar, buset banyak. Akhirnya gue gebrak, brak biar pada bubar gitu kan. Ada lah mungkin 20 biji tuh. Duing, buset. Jadi kita tidur juga dikelilingin tarantula malamnya tuh. Aduh. Dalam hati untung agak dientup. Coba kalau dientup lumayan itu bengkak gitu. Soalnya beracun. Jelas, soalnya warnanya tuh cerah-cerah banget gitu. Ada yang biru-biru merah gitu warnanya tuh, ngeri banget gue ngeliatnya juga. Udah gue gebrak-gebrakin tuh pada keluar, bubar. Masak. Si Lando juga keluar, apaan nge? Tarantula, lo terus lu, serius lu kata dia, serius lo gede-gede banget. Mana kata dia? Oh iya kata dia. Wah gila, pagi-pagi tuh masih berkabut begitu, udah kita masak nasi, terus makan. Nah terus selebihnya tuh nasinya kita bungkus. Jadi yang di dalam nesting itu kita tutup rapet nestingnya, kita bungkus koran, kita bungkus plastik, kita bungkus sweater. Kenapa? Biar nanti pas kita mau makan lagi dia masih hangat. Yeah. Nah itu cara nyimpen panas ya, cara nyimpen supaya nasi tetap hangat. Udah packing selesai, kira-kira jam 7:30 lah. Udah beres semua, gerimis, kabut masih. Kita jalan, jalurnya langsung parah tuh gue lihat. Nah itu dari camp 2 ke camp 3. Sekarang gue inget dia jadi camp 3 ya. Dulu nggak ada namanya, boro-boro camp. Dulu ada pohon gede di situ. Sekarang terakhir gue kesana pohonnya udah ditebang. Sayang banget itu pohon ditebang. Ada pohon gede. Jadi nanti kita dari bawah pohon gede belok ke kanan gitu kan. Sekarang udah nggak ada di camp 3 itu, udah ditebang, udah dijadiin tempat tenda-tenda. Itu gue nggak tahu lah berapa jam. Perasaan gue seingat gue lama. Wah lama banget. Kenapa? Lah gue bawa air coy, paling waktu itu berkurang masih 7,5 liter paling, masih banyak banget air gitu. Yang di dirigen itu masih full. Masih full ya. Karena yang dipakai yang di botol. Sampai situ ada lah 3 jam lah. Ya, padahal mah kemarin gue naik deket banget bro. Kenapa dulu gue lama banget gue juga nggak tahu lah. Apa faktor X ya gue nggak tahu lah. Lama banget gue sampai situ geblek gue. Bener. Sampai itu udah sekitar jam 10 atau jam 11 lah istirahat kita bro, ya nggak? Dan gue lucu, banyak anak sekarang mengatakan katanya di Raung itu nggak ada monyet. Bahkan salah satu temen gue itu ngotot, nggak ada monyet bang di Raung. Lah bagaimana kagak ada, orang gue dulu ketemu gitu kan. Nah gue jadi tanya-tanya nih, ini monyet beneran apa bukan gitu kan. Terus gue lagi nyantai di situ itu banyak monyet di pohon itu, gue inget banget pada ngeledekin kita. "Oi, ngapain lu manusia kemari?" Kayak gini dah. Tengah hutan lo, tempat lu bukan di sini coy, tempat lu di kota, kata-kata kayak gitu lah. Itu monyet ngeledekin kita kan. Gue sama si Lanu nih monyet, nggak banyak gue ingat itu, paling hanya 10 atau 15 ekor lah. Bener-bener nggak banyak itu monyet, cuman ada, jelas gue lihat ada. Dia tuh di pohon tuh ngeledekin kita. Wah pokoknya dia nggak turun ke bawah, nggak di atas pohon aja tuh, main-main di atas pohon. Gue sama si Lando tuh karena capek makan jeruk ya nggak, jeruk leha-leha, masih terang lah. Pokoknya kita prinsipnya gelap ngecamp, bodo amat mau sampai mana juga gitu kan. Udah kita istirahat dulu, udah gempor banget coy, bawa air berat banget. Santai duduk, wah ada tuh sejam tuh kita di situ nyantai, PW kan capek. Pas lagi enak-enak tiba-tiba tuh monyet panik tuh, wah jerit-jerit lah, jerit-jerit monyet kayak gimana sih? Soalnya gue bukan monyet kan, gue kagak ngerti jerit-jeritnya, pokoknya tuh monyet jerit-jerit, tiba-tiba ada monyet jatuh nih, buak jatuh, terus dia kayak ketakutan gimana sih? Sampai itu monyet pada panik hilang, terus gak lama burung-burung di depan juga terbang, wet, apa nih? Gue bilang kayak gitu.
kalau ada yang ditakutin kayak begini, ini berarti ada pemangsa. Pikiran gue ular bro. Awalnya nih. Ular. Ya udah tuh, gue pikiran gue, wah jangan-jangan ular nih pemangsa nih. Terus dari arah bawah tuh kedengeran suara krosok jalan, krosok. Waktu itu gue langsung sama Lando, karena kan kita diajarin perimeter. Mungkin pencinta alam sekarang tuh nggak diajarin tuh bikin perimeter. Bikin perimeter tuh bikin pertahanan diri kita gitu kan. Tapi karena waktu itu udah nggak sempet, jadi keril doang nih kita taruh di depan kita nih. Keril kita diriin, kita ngumpet di keril megang golok. Sambil ngelihat ke depan, apaan tuh, srek. Masih belum kelihatan nih bandanya tuh apaan. Cuman kita udah duk. Tiba-tiba bro, wow, dan itu suaranya kenceng bro, kenceng, terasa kayaknya getar, bener-bener bergetar gitu. Apa jantung itu kayak mundur ke belakang balik lagi gitu. Setiap dia ngaum itu jantung hilang ada lagi. Gue jadi megang golok begini nih. Jagoan hutan gitu kan gue. Waset jagoannya bro, gue bilang kayak gitu. Maksudnya jawara sini. Bro jawara sini bro, gimana nih? Si Lando diem aja, udah diam. Ke depan kita semua menggigil bro. Bohong kalau nggak menggigil. Itu suaranya benar-benar berkarisma itu. 3 kali ngaum hening, nggak ada suara apa-apa. Gue juga udah ya kalau emang waktu jadi makan macan mati dah, cuman jangan sampai kagak ngelawan dah, biar kita gemeteran juga gitu kan. Udahlah 15 menit nggak nongol. Udah tuh kita masih dalam tanda tanya besar kan, kedengeran lagi ngaum sekali lagi. Wow, itu berasa ada yang hangat bro di sini bro. Ini masih belum ngeh apaan. Pokoknya berasa di sini ada yang hangat ya. Kita belum tahu apaan. Masih panik kan, fokus ke situ kan. Oh, wah dia ngaum sekali lagi. Pikiran kita saat itu dia udah depan mata. Suaranya deket kan. Tungguin sampai mungkin ya setengah jam itu nggak nongol bro, ternyata hilang suaranya. Itu gue di situ nggak bergerak, mungkin ada sejam. Diem dari sejak pertama kali dia nongol. Itu sejam gue diem, nggak berani bergerak gue masih Lando. Diem di situ, diem kayak patung. Karena udah capek, pegel, terus udahlah, mati dah gitu kan. Makan macan kayak dimakan apa kayak bodo amat dah. Udah akhirnya tetap kita carry langsung kita pakai, terus kita senderan gitu kan di pohon. Gue berdua sama Lando senderan di pohon gitu. Hindarin serang belakang. Apaan sih? Macan nggak? Begitu ngerogoh. Buset bahasa kuyup kayak air kencing. Ngompol ya. Buset ya. Seumur-umur kali gue itu. Basah. Si Lando juga sama. Bohong kalau nggak takut bro. Itu suaranya karisma banget. Udah begitu udah tenaga udah pulih, gue buru-buru tuh jalan sama Lando tuh.